Assalamualaikum, balik lagi ke channel Zombio ID. Oke, kali ini kita akan mengamati jamur yang sedang viral, yaitu jamur enoki. Yang dimana menurut Kementerian Pertanian menyebutkan jamur enoki asal importir dari Korea Selatan telah tercemar bakteri Listeria monocytogenes. Dan untuk peraturan sekarang, bahkan eksistensi jamur ini dilarang peredarannya bukan hanya dari importir Korea saja. Dan saya bersyukur masih sempat dapat jamur ini walau dengan versi China. Saya dapatkan jamur ini dari teman saya dan jujur saja saya belum pernah memakannya. Oke, sekarang kita akan mengamati jamur ini yang katanya berbahaya jika dikonsumsi. Tapi sebelum itu, untuk menghilangkan rasa penasaran dan rasa lapar yang bergejolak, alangkah lebih baiknya saya akan makan dulu sajian kuliner istimewa ini sebelum nanti tahu bahayanya dan mulai menyesal. Tapi tak apa, penyesalan memang selalu datang di akhir. Setuju? Sebelum makan saya berdoa dulu. Oke, langsung saja, saya sudah tidak sabar dan saya akan memulainya dulu dengan makanan yang paling membuat perut nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Yuk kita makan online. Mantap sih ya, asli nak. Sebelum memulai pengamatan, yang kita butuhkan adalah Aquades sebagai reagent dan juga pipet tetes. Juga memerlukan tempat pengaduk, saya pakai toples mini dan batang pengaduk menggunakan spatula stainless yang sudah dicuci dan dipiksasi. Pada jamur Enokitake, yang paling dimanfaatkan sebagai makanan adalah batangnya yang memanjang dan berserat. Pada struktur jamur yang masih mentah memiliki sifat lentur tapi tegang, kenyal juga elastis. Pada pengamatan sampel pertama, saya akan menggunakan jamur ini dengan cara menyayat dengan tipis secara melintang, dan saya menggunakan silet untuk menyayatnya. Tetapi sebelum itu, klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar terus maju dan tetap berkarya. Persiapan selesai dan waktunya untuk mengamati. Pada sampel pertama jamur Enokitake dengan preparat setan melintang, saya mengawali dengan lensa okuler pembesaran 16 dan objektif pembesaran 4 dengan total pembesaran 64 kali. Pada pembesaran ini, objek yang telah disayat tipis tadi terlihat seperti tumpukan jerami kering. Penyusun ini diantaranya adalah sel-sel yang membentuk jaringan pada jamur yang disebut pileus atau tudung jamur. Coba kita akan pendekat lagi agar lebih terlihat jelas struktur penyusunnya, dan juga kita akan cari apakah ada kehidupan di sana. Tentunya yang kita cari adalah bakteri Listeria. Pada pembesaran ini, bisa kita lihat penyusunnya hampir semuanya sama, yang berbentuk seperti helaian pita. Itu adalah sel-sel yang bentuknya memanjang. Biasanya terlihat ketika melakukan sayatan membujur, tapi karena saya tadi menyayat bagian atasnya yang melengkung secara melintang, jadi ya terlihat seperti sayatan membujur. Isi dari sel itu macam-macam, mulai dari sitoplasma, nukleus atau inti sel, mitokondria sebagai alat penapasan sel, dan lain-lain. Namun organel sel tersebut jarang bergerak aktif dan relatif statis pada organisme yang memiliki dinding sel, seperti jamur enoki ini. Jika menemukan sesuatu yang bergerak lebih aktif atau cepat, kemungkinan itu adalah organisme lain. Organisme lain yang hidup di dalam sel itu biasanya berupa bakteri dan juga virus yang ukurannya mikroskopis. Karena virus jauh lebih kecil dari bakteri, jadi tidak akan terlihat oleh mikroskop yang saya pakai. Jadi jika ada yang seperti itu, kemungkinan besarnya adalah jenis bakteri. Coba perhatikan lingkaran merah yang saya tunjukkan. Ada sesuatu yang bergerak di dalam sel. Kemungkinan itu adalah bakteri. Hanya saja untuk tahu apa jenis bakterinya, perlu adanya pengujian dan analisis khusus dan lebih detail lagi untuk menentukan jenis dari spesies bakteri tersebut. Ketika saya mengamati ini, sangat banyak sesuatu yang bergerak aktif di dalam sel. Kalau menurut saya, kemungkinan besar adalah bakteri-bakteri yang bersarang pada isi sel jamur yang lezat ini. Jika jamur ini dikonsumsi dengan keadaan mentah atau setengah matang, kemungkinan besar akan berbahaya bagi tubuh. Namun ada juga bakteri yang bisa bertahan lebih dari titik suhu air mendidih, bahkan bisa bermain bergembira di pinggiran lahar. Pengamatan pada sampel spesimen pertama selesai. Selanjutnya kita akan mengamati dengan cara yang berbeda, yaitu dengan mengekstrak jamur tersebut dengan cara membajak-bajaknya yang dicampur dengan Aquades. Tapi tetap, lakukan dengan hati-hati agar pengamatannya berjalan dengan lancar. Yang penting ekstrak yang kita dapatkan untuk diamati itu didapatkan. Selanjutnya dalam proses ini, saya akan mempersingkat waktu dengan cara mempercepatnya. Preparatnya sudah jadi. Sekedar informasi, tujuan dengan cara ini
agar bakteri yang ada di dalam sel dan permukaan sel jamur terlepas dan menyatu dengan sari ekstrak jamur Enokitake. Kita lanjut pengamatan yang kedua. Penampang kali ini pada sampel kedua adalah reagen dari Aquades yang telah menjadi ekstrak jamur Enokitake atau sari-sari dari jamur yang kita amati ini. Saya juga mengusahakan menggunakan Aquades yang aseptik dengan kondisi tanpa adanya kehidupan. Biar gampang, beli aja air mineral botolan di minimart yang praktis. Pada pembesaran ini, tentu belum terlihat bakteri yang ingin kita temukan. Harus ngezoom lebih dalam lagi. Yang terlihat di sini mungkin sebagian sel-sel yang terambil masuk ke dalam reagen. Bahaya bakteri Listeria yang menjadi kontaminan pada jamur ini diantaranya dapat menimbulkan gejala seperti sakit kepala parah, kehilangan keseimbangan, demam tinggi, nyeri otot, dan kejang-kejang, juga menimbulkan kebingungan, bahkan kematian akibat dari gejala listeriosis yang dapat membunuh 1 dari 5 orang. Jadi kesimpulannya, jamur ini saat ini bahaya karena sudah tercemar saat dalam pengolahan pembudidayaannya. Tapi bukan berarti permanen bahayanya, tentu mungkin kedepannya akan jauh lebih bersih dan steril dalam produksi jamur ini lagi. Terlihat di sini ada bagian sel yang terambil. Saya akan mencoba ngezoom agar terlihat lebih jelas lagi. Bakteri-bakteri sudah mulai terlihat pada pembesaran ini. Tapi kalau dibandingkan dengan sampel spesimen yang pertama, kayaknya jauh lebih banyak ketika bakteri ini ada dalam sel jamur. Yang pasti ini terlihat memang banyak bakteri. Walau saya sendiri pun tidak bisa langsung mengidentifikasi bakteri jenis apa saja yang ada di sini. Kemungkinan besar bersifat patogen atau memiliki bahaya bagi organisme lain. Saran saya, ketika ada himbauan dari pemerintah untuk tidak mengkonsumsi dulu jamur ini, khususnya yang diimpor dari Korea seperti yang ada di berita, lebih baik dihindari dulu guys. Takutnya walau dimasak bersih dan sangat matang, bakteri ini tetap hidup dan membahayakan kesehatan kita. Dan adegan sarapan malam saya dengan ramyeon tadi dengan jamur ini, jangan ditiru ya, cukup ditonton saja. Coba bandingkan bakteri yang ada di sekitar sel dan di dalam sel. Jauh lebih banyak mana? Ini pembesaran maksimal pada mikroskop saya yaitu 2560 kali. Gambarnya pun cukup ngeblur karena sudah terlalu dekat dan saya juga lupa untuk menambahkan minyak emersi. Saya lupa menyimpannya, keselip di mana gitu. Pada pengamatan ini pun membuktikan bahwa bakteri pada jamur enoki itu ada, bahkan banyak banget. Dan ini yang menjadi faktor utama bahwa jamur ini tidak boleh dikonsumsi dulu saat ini. Pengamatan pada sampel kedua beres. Kita nanti akan coba mengamati jamur enoki yang direbus dan dimakan lagi biar gak mubazir. Dari pengamatan kali ini, kita udah melihat banyak bakteri ada di setiap sel jamur ini. Terlepas apa saja di dalamnya, perlu pengamatan lebih khusus lagi agar lebih akurat. Cukup dari 2 preparat ini membuat saya takut dan menyesal. Akibat makan jamur ini, sempat ngedadak sakit perut dan boker pas lagi bikin video. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika ada salah kata atau penafsiran karena saya pun masih dalam tahap belajar. Komen di bawah jika punya request konten, share video ini jika bermanfaat, dan klik like jika kalian suka. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya di sini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.